Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan di hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Ayub pasal 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi kami sekalian, baik hamba sebagai pelayan firman, tetapi juga pemirsa Klavos Sukacita yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini, agar di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu dan dituntun untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Ayub pasal 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Ayat 17 sampai 22. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegiranganmu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, di tengah beratnya realita kehidupan dan pahitnya pengalaman hidup, tidak banyak orang Kristen yang menganggap, atau tidak banyak orang Kristen yang menuduh Tuhan itu tidak adil. Hidup mengasihani diri dan tidak jarang akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu terjadi karena mereka tidak mendasari hidup dan imannya kepada kebenaran Alkitab, melainkan pada pemikiran yang negatif terhadap Tuhan, sehingga mereka mengambil kesimpulan yang salah tentang Tuhan di balik penderitaan yang dihadapi dan dialami. Nah, kita melihat bahwa sesungguhnya dari bagian pengalaman hidup, bahwa Ayub dalam bagian ini berpendapat bahwa Allah salah di dalam apa yang dia hadapi, sehingga pendapat Ayub ini disertai dengan tuduhan-tuduhan dari teman-temannya yang akhirnya membuat Ayub makin terpuruk dalam keputusasaan, sehingga ia lebih berharap untuk mati daripada hidup. Nah, bagi Ayub kematian adalah negeri yang gelap gulita, kelam pekat dan kacau balau. Namun baginya keadaan seperti itu lebih baik daripada kehidupan yang sedang dia alami, sehingga dia bilang, mengapa dia harus lahir dari kandungan ibunya dan orang lihat dia? Lebih baik begitu dia lahir langsung dibawa ke kubur. Nah, Bapak Ibu Saudara, Ayub di dalam situasi yang dia hadapi, dia ada di dalam pergumulan yang berat. Namun di sisi lain, dalam penderitaan, dalam pergumulan itu, Ayub juga mempercayai pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah. Ketika ujian hidup mendatangi kita, bahwa kita mengingat bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Allah tetap ada, menuntun dan memelihara kita. Bagian penderitaan yang kehidupan yang kita alami
membuat terkadang kita goncang, membuat terkadang kita bimbang, membuat kita terkadang ragu, di manakah Allah? Dan terkadang juga membuat kita bahwa hidup ini akan berakhir. Tapi hal yang terpenting di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa dari bagian firman Tuhan kita di hari ini mau mengingatkan kita bahwa di tengah situasi apapun Allah itu adil di dalam putusannya. Di tengah situasi apapun Allah tidak membiarkan kita. Nah, untuk itu dari bagian firman Tuhan ini kita belajar di setiap penderitaan sebenarnya ada maksud Allah. Ada maksud Allah bagi Ayub, tetapi juga ada maksud Allah bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian. Nah, tinggal sampai sejauh mana kita beriman dan mendekatkan diri kepada Tuhan untuk menjalani setiap proses penderitaan yang kita hadapi dan kita alami di dalam hidup ini. Belajar dari kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari kita belajar untuk berpegang teguh di dalam Tuhan. Kita boleh kecewa dengan situasi saat ini yang kita hadapi seperti Ayub, tetapi jangan kita hilang pengharapan. Jangan membuat iman kita menjadi kendor, tetapi justru di dalam penderitaan ini Ayub melatih diri untuk bersabar. Demikian Bapak Ibu Saudara dan saya, di dalam penderitaan kita melatih diri untuk bersabar. Pada akhirnya lewat kesabaran itu kita akan melihat bagaimana Allah bekerja. Yang terpenting adalah memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap penderitaan dan memberikan jalan keluar yang harus kita lewati untuk keluar dari penderitaan dan gumul yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami bersyukur untuk hari-hari hidup yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap gumul yang kami hadapi, penderitaan yang kami alami. Biarlah kami belajar melalui kisah Ayub ini bahwa Tuhan Allah senantiasa menuntun, memelihara dan menjaga kami. Allah memberkati pemirsa Klavos Sukacita yang mendengarkan firman-Mu melalui channel ini. Biarlah mereka terberkati dan semakin dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Ampunkanlah pelbagai salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.